Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah kehidupan kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong berkati kehidupan kita, memelihara, melindungi, menjaga kita di sepanjang hari-hari kita, bahkan di sepanjang malam. Pagi ini bersama baik kami di sini, Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun, kita dihimpunkan untuk kita bersama beribadah secara online di kesempatan saat ini. Mari kita manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kita mau datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, muliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Roh Kudus dicurahkan di tengah kehidupan kita, dimanapun kita ada saat ini, sehingga memberkati ibadah kita. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bersama kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat segala kebaikan. Alami dalam hidup kami.
Saat ini kami boleh ada, Tuhan himpunkan kami dimanapun kami. Di rumah-rumah, di tempat di mana kami berada, menjangkau ibadah. Berkati kami, urapi dengan roh-Mu yang suci, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ibadah kami sungguh-sungguh boleh mengalami jamahan Tuhan, boleh mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga dalam ibadah kami saat ini ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan berkat-Mu kiranya dicurahkan bagi kami. Masih mempersiapkan diri, Tuhan tolong mampukan, percepat kami semua, bersama-sama kami beribadah, melayani kepada Engkau. Terima kasih, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu dicurahkan bagi kami pagi. Terima kasih Tuhan, pekerjaan iblis kuasa kami tolak tengking dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Serahkan ibadah kami, mohon kemurahan. Dari awal sampai akhir sarana peralatan semua kami pakai, HP, laptop, semuanya Tuhan tolong. Juga sinyal, jaringan semua Tuhan tolong. Sehingga kami tidak terganggu dalam kami beribadah. Sebaliknya Tuhan berkati kami, berkati ibadah. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, kami buka dan kami mulaikan ibadah kami saat ini. Yang tidak bisa bersama beribadah, yang susah, lemah, hiburkan, kuatkan, sehatkan. Tuhan di hari yang akan datang bersama kami beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kami. Serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Tiada ku ragu lagi. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita sambil kita bertepuk tangan. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu untuk melayani. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Oh Yesus, tiada ku ragu lagi, tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu.
Puji Tuhan. Tidak perlu kita ragu lagi dalam kita mengiring Tuhan. Sebab bagi telepon di hati. Sebab Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang selalu memberikan kemenangan, kekuatan kepada kita sekalian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita naikkan puji dengan sukacita, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari, saatnya kita akan siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Penuhilah bejana. Haleluya. Jika kita bisa bangkit berdiri, mari. Ibu saudara, jika memungkinkan berdiri, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati.
Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Walaupun jarak membatasi kami, tapi firman-Mu, kuasa firman-Mu tidak terbatas oleh apapun juga. Terima kasih karena hamba percaya jika Engkau ada di sini mengurapi hamba-Mu, maka Engkau juga ada di tengah umat-Mu, dimanapun saat pagi hari ini, baik di Betania, di Toinasa, di mana-mana pun juga mengurapi kami semua, memberkati kami dalam ibadah kami, orang tua, anak muda, anak kecil, siapapun. Terima kasih sebabnya kami serahkan pemberitaan firman-Mu, urapi pemberitaan panjang pendek firman-Mu, biar kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang jadi atas kami. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu, ampuni kami segala pekerjaan berlalukan, darah Yesus berkuasa. Mengucap syukur dalam nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita pada kesempatan pagi hari ini, dalam kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, salam sejahtera, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah kehidupan kita, memberkati kita, menolong kita. Ibu saudara semua, baik yang ada di Toinasa, di Betania, di mana-mana pun, ya, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, Tuhan menjangkau kita semua. Puji Tuhan, di Soe mungkin, ya, di Kuku, bahkan dimanapun umat Tuhan berada, di Palu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Ayatnya yang ke-8 sampai 12, Yesus di hadapan Herodes. Kita sudah membaca ini, ya. Di situ, ya, yang harus kita waspadai, ya. Ada orang-orang, ya, bahkan termasuk pelayan Tuhan yang dipakai oleh setan, ya. Orang-orang bahkan pelayan Tuhan, ya, yang dipakai setan untuk membuat Yesus sengsara, ya. Sekarang ini kehidupan-kehidupan yang dipakai oleh kuasa setan membuat gereja Tuhan menjadi sengsara. Yaitu di ayat 8 dan 9 Herodes, ya.
Herodes, ya, kehidupan ya, anak Tuhan, pelayan Tuhan yang sering memberitakan ya, atau mendengar firman pengajaran benar tapi tidak mengalami pertolongan dari Tuhan, tidak mengalami mujizat jasmani dan rohani, tidak mengalami penyucian dan keobahan hidup, ya, sehingga menjadi sombong. Ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-8, ya, bahkan 9 itu, ya. Dia sering mendengar tentang dia, ya. Ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu satu. Ya. Kedua adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ya, anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan yang merasa dengki terhadap Yesus, ya, dan pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Hai, ya. Dalam Markus pasalnya yang ke-15 itu ayat yang ke-10. Markus 15 ayat yang ke-10. Kali ini karena siarannya di bukan di gereja, jadi tidak bisa ditampilkan ayatnya. Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitabnya, ya, baca Alkitabnya. Nanti dicocokkan dengan yang saya baca. Dalam Markus 15 ayat yang ke-10, Markus 15 ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Orang-orang yang dengki itulah kehidupan yang dipakai setan, menyengsarakan gereja Tuhan. Orang-orang yang dengki seperti imam kepala dan ahli Taurat. Akibatnya apa? Akibatnya di ayatnya yang ke-11 itu sudah dibahas minggu lalu, ya, ayat 11. Maka mulailah Herodes dan Lukas 23 ayat 11, ya, Lukas 23 ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepalanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Herodes mengolok-olok Yesus. Artinya ini pelayan Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan yang sombong, dengki, iri hati, benci, bahkan tanpa alasan. Ini akan mengolok-olok firman pengajaran yang benar. Sudah dibahas minggu lalu, ya, apa yang diolok. Firman tentang penyucian, firman tentang kedatangan Tuhan, firman tentang hukuman, ya, Tuhan atas dunia. Yang kedua, akibat yang kedua ini yang akan saya jelaskan di kesempatan saat ini. Ya. Ayatnya yang ke-12, mari kita baca. Lukas 23, 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Akibatnya menjadi pemecah belah tubuh Kristus. Nah, ini, ya. Herodes dan Pilatus bersatu untuk, ya, memecah belah, ya. Dulu memecah belah pengikut Tuhan. Nah, sekarang memecah belah tubuh Kristus. Yudas 1 ayat 17. Yudas pasal 1 ayat 17. Ya. Sekarang saya agak pelan-pelan karena tidak ada Alkitab ditayangkan, tidak ada Alkitab elektronik, ya. Yudas 1 ayat 17. 17 mulai, ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Nah, ini. Pengejek-pengejek ini pemecah belah. Yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Pengejek-pengejek ini sama dengan pemecah belah. Ya. Tadi Herodes, ya, mengejek. Begitu juga imam-imam kepala dengan kedengkiannya. Nah, menjadi pemecah belah. Nah, ini sama dengan menjadi pemecah belah. Ayo, ini peringatan, saudara. Harusnya kita ini menjadi
Harusnya kita ini bukan menjadi pemecah belah. Ya. Harusnya kita ini sebagai kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kehidupan yang mempersatukan. Kehidupan yang mempersatukan. Memecah belah itu sifatnya setan, itu memecah belah. Ayo, ya ini menjadi peringatan, jadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita menjadi kehidupan yang bukannya menyatukan malah memecah belah. Lewat apa saja, ya, lewat apa saja. Jangan menjadi pemecah belah. Jangan menjadi provokator. Jangan menjadi provokator. Kadangkala itu ada kebenaran yang tidak perlu diucapkan, ya, tidak perlu diungkapkan. Ada kala ada satu kebenaran yang tidak perlu, maksudnya bukan menutupi kebenaran ya, dalam arti beda ya. Mungkin ada orang si A ngomong kepada kita tentang si B. Kita tahu kalau perkataan si A ini kira-kira didengar oleh si B bisa menyakiti hatinya. Nah, jangan diucapkan, nggak usah. Ya. Malah terjadi perpecahan nanti. Ya Tuhan tolong kita semua. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi pemecah belah, tapi Tuhan mau sebaliknya kita menjadi kehidupan yang bisa menyatukan, bahkan menyatukan yang terpisah, sehingga bisa menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Prakteknya pemecah belah, ya, praktek pemecah belah. 1, Roma 16 ayat 17. Roma pasal 16 ayatnya yang ke-17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, siapa pemecah belah? Mereka yang mengajarkan ajaran palsu yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, itu pemecah belah. Mereka yang mengajarkan ajaran palsu yang bertentangan dengan Alkitab. Palsu, ya. Kalau bertentangan dengan Alkitab pasti palsu. Kalau di luar Alkitab berarti palsu. Nah, ini. Siapa pemecah? Mereka yang mengajarkan ajaran palsu yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, ini peringatan bagi kami nih, Bapak Tuhan, pemberita-pemberita firman. Jangan sampai yang kami sampaikan adalah ajaran palsu, ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Itu pemecah belah. Tetapi bukan hanya itu, ya. Tetapi ada juga, ya, pemecah belah, yaitu kehidupan yang mendengar dan menyaksikan ajaran palsu di dalam sidang jemaat. Nah, yuk kami hamba Tuhan pemberita, kalau di luar firman, di luar kebenaran, di luar Alkitab, di luar pengajaran yang kita tekuni bersama, bukan menyatukan tubuh Kristus, bisa memecah tubuh, memecah belah. Atau juga peringatan kepada kita jemaat, ya, yang mendengar, ya, dan menyaksikan ajaran palsu dalam sidang jemaat. Mendengar dan menyaksikan, sudah tahu-tahu nggak benar, ya, diceritakan. Sudah tahu-tahu nggak baik, sudah tahu-tahu bertentangan. Ini kalau firman, sudah tahu-tahu tidak sesuai dengan firman, pengajaran yang benar, nah itu disaksikan. Atau mungkin lewat gosip-gosip, nah itu juga sudah tahu-tahu nggak baik, ya, dicerita. Apalagi sesama tubuh Kristus. Kita lihat ada kekurangan pada salah satu saudara seiman, didoakan, didoakan, bukan diceritakan. Orang yang hidup dalam kelemahan, hidup dalam dosa, itu sudah menderita hidupnya. Kalau diceritakan lagi, kalau diumbar lagi, ya, kalau disebar-sebar lagi, lebih menderita lagi. Kalau kita belum bisa menolong dia, minimal doakan. Kalau kita belum bisa memberikan solusi, jalan keluar atas masalah yang saudara kita hadapi, ya, minimal didoakan. Ya, bukan
diceritakan lagi, ya, menjadi gosip, ya, menjadi fitnah dan sebagainya. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, ya, yang kedua praktek praktek pemecah belah yang kedua, Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1 mulai. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Nah, pemecah belah adalah kehidupan yang masuk persekutuan yang tidak benar. Masuk dalam persekutuan yang tidak, memasuki persekutuan yang bukan didorong oleh rohku. Sehingga dosa justru bertambah-tambah. Nah, ini saudara. Masuk persekutuan itu harusnya menjadi baik. Orang berdosa menjadi baik. Orang jahat menjadi baik. Orang najis menjadi suci. Tetapi karena masuk persekutuan yang tidak benar, nah, malah semakin jahat. Menodai kamu. Nah, ini. Herodes dan Pilatus ya tadinya bermusuhan. Ya, tadinya bermusuhan. Tetapi bisa bersahabat saat mereka menganiaya Yesus. Nah, ini. Ya, saat mereka menganiaya. Mereka bermusuhan, tapi bisa bersahabat pada saat mereka menyiksa Yesus. Ya, ini. Kehidupan yang masuk dalam persekutuan yang tidak benar. Hati-hati dalam bersekutu, harus hati-hati. Yang dilihat dalam persekutuan itu firman-Nya. Yang dilihat dalam persekutuan. Karena kalau tidak, waduh, ya, harusnya masuk dalam persekutuan kita menjadi semakin baik. Harusnya orang masuk dalam persekutuan menjadi kehidupan yang semakin malah menjadi tidak baik. Harusnya lewat persekutuan yang benar kita bisa menyatu sampai kita bisa menyatu mulai dengan sesama sampai kita bisa menyatu dengan Kristus. Karena persekutuan tidak benar malah terpisah. Malah terpisah dengan Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Yang ketiga, praktek pemecah belah. Yudas 1 ayat 19. Yudas pasalnya yang pertama, ya, ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Praktek pemecah belah adalah kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dunia dan tanpa Roh Kudus. Saya ulang lagi, ini kehidupan yang menjadi pemecah belah. Kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dunia dan tanpa Roh Kudus. Dan tanpa Roh Kudus. Sehingga dia menjadi sahabatnya dunia ini. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, menjadi sahabat dunia, menjadi musuhnya Allah. Yaitu yang satu, tidak setia kepada Tuhan. Kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Sama dengan berkhianat. Sama dengan berkhianat, ya, atau ingkar janji. Ya. Tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada sesama. Nah, ini. Ya. Ya. Tidak setia dalam nikah, dalam pelayanan, ya. Menjadi tidak setia. Nah ini ya,
kehidupan yang dikuasai keinginan dunia tanpa Roh Kudus, menjadi sahabat dunia, menjadi kehidupan sahabat dunia berarti tidak setia kepada, menjadi sahabat dunia. Ya, tinggalkan Tuhan, menjadi sahabat. Karena kita tidak bisa di satu sisi bersahabat dunia, satu sisi bersahabat dengan Tuhan, harus satu, memilih. Kalau bersahabat dengan Tuhan, nah kita harus putus hubungan dengan dunia. Kalau bersahabat dengan dunia berarti kita menjadi musuhnya Allah. Tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 22. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Tidak setia, ini sama dengan pendusta. Tanpa Roh Kudus, menjadi tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maaf ya, tanpa Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus, menjadi antikris, ya, dikuasai antikris atau menjadi antikristus itu sendiri. Tubuh jiwa rohnya yang menyangkal Allah Tritunggal dicap oleh 666. Dicap 666 oleh antikris. Tubuh jiwa rohnya daging, 6 itu angka daging. 3 kali angka 6, tubuh daging, jiwanya daging, rohnya daging. Nah, tubuh jiwa dan rohnya daging. Menjadi sama seperti antikris. Maaf, menjadi sama seperti binatang buas. Tanpa akal, budi, pikiran, ya, dan perasaan. Dan arahnya kepada kebinasaan. Nah, dan ini arahnya kepada kebinasaan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo mari berdoa mohon, ya. Jangan menjadi pemecah belah, ya. Jangan sampai dikuasai oleh setan Tritunggal, ya. Sehingga menjadi pemecah belah, ya, di dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya. Tapi mari kita menjadi kehidupan yang mempersatukan. Ya. Mulai dari diri, dari hidup, ya. Ayo nikah. Ya. Jangan sampai mau dipecah belah oleh setan. Berdoa mohon kemurahan Tuhan. Agar Tuhan berikan hati, pikiran, perasaan seperti Tuhan. Bisa merendahkan hati, merendahkan diri. Sehingga kita bisa menjadi kehidupan yang menyatu. Mulai dari dalam nikah, dalam penggembalaan, antar penggembalaan. Sampai menjadi kehidupan yang disempurnakan. Pada akhir. Ya, Tuhan tolong. Filipi 2. Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pasal 2. Saya beri kesempatan untuk kita bisa buka Alkitab. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Seperti saya katakan tadi ya, kalau ibadah yang begini ya bukan di gereja, nggak bisa ayat firman Tuhan ditayangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus siapkan Alkitabnya. Filipi 2 ayat 5 mulai, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini ya, ayo mari doa kita. Kita minta supaya pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus ya, diberikan kepada kita juga. Ya, diberikan kepada kita pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Diberikan kepada kita. Yesus mau memberikan pikiran dan perasaannya kepada kita semua. Ya,
memberikan pikiran dan perasaannya kepada kita. Pikiran Kristus, perasaan Kristus. Kalau ada pikiran perasaan Kristus, pasti kesatuan tubuh Kristus terjadi. Pasti tidak ada perpecahan, tidak ada pecah belah. Kalau pikiran dan perasaan Kristus ada pada. Mulai dari nikah, suami ada pikiran perasaan Kristus, istri ada. Ini akan menyatu. Apa itu pikiran perasaan Kristus? Ya. Yesus rela taat dan setia sampai mati di atas kayu salib untuk mengalami percikan darah. Ini pikiran Yesus rela taat dan setia sampai. Nah, kita pun juga ayo taat setia sampai mati. Artinya sampai daging tidak taat sampai daging setia sampai Tuhan datang. Setia sampai mati, setia sampai Tuhan, taat sampai mati, setia sampai mati. Taat, setia sampai mati. Maka kalau itu ada pikiran perasaan Kristus, ya, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini saudara. Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ini. Yesus rela taat sampai mati. Tetapi kita ingat dia bangkit. Ya, hari yang ketiga. Naik ke surga hari yang ke-40. 10 hari setelah kenaikan dia curahkan. Tak lama lagi. Bulan pencurahan Roh Kudus ini bulan apa? Mei ya, bulan Mei. Nah, Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, pikiran dan perasaan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan. Untuk kita bisa taat, untuk kita bisa setia kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya. Roh Kudus dicurahkan. Kita menjadi kehidupan yang taat. Bagaimana? Ya, kita bisa taat dan setia saat Roh Kudus dicurahkan. Titus 3 ayat 5. Roh Kudus ini akan bekerja, ya, membaharui, ya, membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Yang kuat dan teguh hati. Nah, ini. Kadang-kadang kita tidak bisa taat, tidak bisa setia karena tidak kuat, tidak teguh hati kita. Sehingga taat kita cuma taat yang sesaat, taat tertentu. Setia kita juga cuma setia di tempo-tempo setianya. Kalau saat diberkati setia, kalau kantong tebal setia. Tapi saat Tuhan izinkan ada dalam kesulitan, menjadi tidak setia, menjadi lemah, menjadi tidak. Atau kebalikan. Nanti saat susah aja baru setia, saat menghadapi pergumulan, setia datang kepada Tuhan. Tapi saat diberkati justru hilang. Tapi kalau ada Roh Kudus, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kalian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Kita tidak kecewa, putus asa, bahkan menyangkal Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ini tetap taat, tetap setia. Bahkan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan ya. Tuhan tolong kita. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus membuat kehidupan kita menjadi berkobar-kobar. Berkobar-kobar untuk taat, berkobar-kobar untuk setia dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Roh Kudus sebabnya ayam mari. Ya. Mohon supaya Roh Kudus, minggu lalu juga kita sama. Ya. Mohon supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah kehidupan kita.
mengurapi kita, memimpin, mengurapi, memenuhi hidup kita. Sampai kita bisa menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang setia. Sampai mati, sampai daging tidak bersuara, sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Satu lagi, Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung besar, depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu. Ini Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan ketaatan Kristen kepada kita. Ini menyelesaikan semua masalah yang ada. Roh Kudus. Kalau kita taat, setia, tidak ada yang mustahil bagi orang yang taat. Tidak ada orang yang mustahil bagi orang yang setia. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melakukan apapun atas kehidupan. Orang yang taat, orang yang setia pasti akan mengalami pertolongan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan. Bahkan mujizat dari Tuhan akan dinyatakan kepada kehidupan yang demikian. Sebabnya ayo mari taat, ya, taat dan setia. Menjadi kehidupan yang taat setia. Maka mujizat Tuhan dinyatakan kepada. Di balik ketaatan, kesetiaan, di situ ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sekali lagi, di balik ketaatan dan kesetiaan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Taatnya Sadrak, Mesak, Abednego, setianya mereka kepada Tuhan sesembahannya. Tidak diragukan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Api tidak bisa membakar. Nah ini, apa ini yang di dunia ini kesulitan, api dosa, api kesulitan, kesukaran, tidak membakar kehidupan. Malah sebaliknya, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam api yang menyala. Mereka yang tadinya 3, orang di luar lihat, 4, kenapa ada 1 orang? Tadi 3, kenapa 4 orang? Ada Tuhan yang melakukan mujizat kepada kehidupan kita. Kalau ada mujizat Tuhan, ada masa depan, ada harapan, bahkan ada mujizat Tuhan. Maka Tuhan akan, mujizat terbesar apa itu? Kalau kehidupan kita berdosa ini bisa menjadi kehidupan yang disucikan. Kehidupan kita yang banyak ditandai kekurangan bisa diubahkan menjadi sama seperti itu. Ini mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan. Menjelang Yesus datang kembali. Untuk kita terangkat ke awan-awan yang permai. Untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia. Selama-lamanya di dalam Tuhan. Ayo, ya, jangan takut menghadapi apapun juga. Ya. Tuhan tolong kita, Tuhan pegang kita. Ya. Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan jaga kita senantiasa. Ya. Asal saja ayo. Ya. Setia, taat, setia. Tuhan dengan kuasa rohnya yang suci akan menyatakan perlindungan, akan menyatakan pemeliharaannya, pertolongannya kepada kita sekali. Sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, ya ubahkan kita untuk kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam sukacita, kemuliaan yang besar bersama. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan ya. Seperti biasa kalau ibadah online begini ya. Tidak panjang firmannya tapi semoga ya. Jika ada sepatah kata firman yang bisa kita yakini, kita bisa praktekkan. Itu sanggup untuk melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Memberkati kita, menolong kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara kita. Tuhan berkati, Tuhan menolong kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mengucap syukur
kepada Tuhan. Nyanyian rohani nomor 326. Ya, nyanyian nomor 320. Jadi doa kita, jadi keyakinan kita menjadi doa kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan lewat kuasa rohnya yang suci. Nolong kita. 320. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau beserta. Ku tidak bimbang. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Haleluya. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus menegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. 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 Pegang kami, tolong kami. Haleluya. Jamah kami. Haleluya. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Teguhkan iman kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Haleluya. 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 Untuk kami menjadi kehidupan yang kuat, teguh hati. Jadi kehidupan yang tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Jadi kehidupan yang kuat, teguh hati. Tidak dipakai oleh setan untuk menjadi pemecah belah. Tapi Tuhan boleh pakai hidup kami. Untuk kami menjadi kehidupan yang menyatukan tubuh. Terima kasih Tuhan.
menjadi pemersatu, menjadi kehidupan yang memperdamaikan dimanapun kami berada. Haleluya, jamah kami. Tolong kami semua, sebabnya tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkemurahan bagi kami pada saat pagi hari ini. Tuhan jamah kami, tolong kami. Firman-Mu Tuhan sudah nyatakan atas kami. Biar sungguh firman tertanam dalam pada hati kami, bertumbuh berbuah bagi kemuliaan akan. Terima kasih, bukan menjadi kehidupan yang menyengsarakan, tubuh Kristus, tetapi menjadi kehidupan justru yang menyatukan, bahkan menjadi kehidupan yang boleh memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dimanapun kami. Tuhan tolong kami, jamah kami berkati. Yang susah ibu rumah kuatkan, sakit ampun disembuhkan, jamah dalam nama Yesus, darah Yesus. Terima kasih, kalaupun kami masih terpisah, tapi kami percaya Tuhan Gembala Agung ada bersama kami. Dimanapun umat-Mu kami. Terima kasih, jamah kami tolong. Nikah kami, rumah tangga, hidup kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih, jamah kami. Ampuni. Terima kasih, susah ibu rumah kuatkan, sakit sembuhkan, darah Yesus berkuasa. Diteteskan bagi kami. Tanam dalam firman pada hati kami, bertumbuh berbuah bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan korban kita, satu kota tanpa malam. Kita naikkan pujian ini, satu kota tanpa malam di Yerusalem. Mari lagu satu kota tanpa malam. Akan memberikan korban. Ulang tahun ya, Mas? Satu kota tanpa di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan korban Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Pengumuman ibadah kita di minggu ini kembali seperti biasa. Hari Jumat ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 4 sore. Hari Minggu ibadah raya pagi jam 6:30 di Toinasa, jam 4 sore di Betania. Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita. Kita akan kembali bersama-sama bertemu ya. Puji Tuhan. Saat ini ya, kami masih di perjalanan ini. Ya, kami masih di perjalanan. Jika tiada halangan, semoga bisa tepat waktu ya, Senin sore kami tiba, Senin malam tiba, lanjut ya. Kami akan lanjut langsung ya, dari kapal langsung ya. Kapal ini 30 jam lebih ini ya, di atas laut. Kami lanjut naik bus sampai Mangkutana, kemudian lanjut ke Toinasa. Jika tidak ada arah melintang, Selasa ya, Selasa kami sudah didoakan ya. Tuhan tolong ya. Saya juga sudah rindu rumah juga ya. Bukan berarti kalau ya, di tempat bagus, biar tempatnya bagus, tapi bukan rumah saudara ya. Lebih baik yang biasa-biasa tapi rumah sendiri ya. Begitu. Kita berkati, semoga kita semua sehat, kuat ya, ditolong Tuhan ya, diberi kekuatan, diberi sukacita, terutama diberi damai, sejahtera. Itu lebih dari apapun ya. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati semua ya. Saya lihat semua ini kita bisa beribadah bersama ya. Tolong difoto ya, difoto suasana ibadahnya ya, kirimkan di grup ya, supaya bisa saling menguatkan ya, walaupun hanya lewat
siaran langsung, tapi kalau ada sukacita, sukacita itu akan apa namanya apa namanya ter, terbagi, tersalur. Puji Tuhan. Saya juga yang melihat, saya sukacita ya. Semoga Bapak Ibu juga saudara semua bersukacita. Puji Tuhan. Yang ulang tahun di minggu ini, ya. Oh kemarin ya hari ini tanggal 4. Oh kemarin ya ulang tahun. Ya. Puji Tuhan, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati Ari ya. Kemudian tanggal 5 Fitri ya, tanggal 5 Fitri selamat ulang tahun, tanggal 5 besok ya. Dan yang ya lainnya ya enggak terekam ya. Tapi kalau ada selamat ulang tahun, baik ulang tahun perpanjangan umur pribadi ataupun nikah, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, beri kesehatan, memberi kekuatan. Ya, Tuhan memberkati kita sekali lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita semua. Baik di Betania, di Toinasa, semua ditolong diberkati Tuhan. Doakan perjalanan kami supaya sebagaimana kami bisa tiba dengan selamat di Surabaya, kembali juga dengan selamat yang dari Tuhan. Ya, saat ini masih di laut ini ya. Jadi Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Mari kita akan tamatkan ibadah kita dalam doa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Terima kasih buat kemurahan Tuhan sudah tolong berkati kami lewat ibadah kami, sekalipun dengan cara yang tidak seperti biasa, sukacita yang dari Tuhan lewat roh-Mu yang suci, boleh menjadi bagian kami. Sukacita damai yang dari Tuhan, itu melebihi dari apapun. Namun jika ada yang susah, Ibu rumah kuatkan. Sakit sembuhkan, jamah dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Yang ulang tahun, Ari, juga Fitri diberkati. Diberi kesehatan kekuatan, diberikan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih hidupnya, masa depan semua. Kami serahkan dalam tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami jamah. Tuhan Gembala Agung ada bersama kami. Menolong kami semua. Orang tua, anak muda, anak kecil tidak ada satupun terlewatkan, ditolong, diberkati. Disehatkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Suci layakkan. Serta itu tubuh bungkus kami, tolong kami. Nikah, rumah tangga, hidup kami, pekerjaan, usaha, semua diberkati. Kami ditolong Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lama. Segala pekerjaan yang melakukan darah Yesus berkuasa diteteskan bagi kami. Terima kasih bangsa, negara, pemerintah, desa kami diberkati. Desa Toinasa, desa Betania ditolong. Dimanapun umatmu, Tuhan jangkau lawati kami. Tuhan tolong kami di Sowe, di Palu, di Kendari, di mana-mana pun juga. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami. Terima kasih jamaah perjalanan-perjalanan kami semua. Buat kebutuhan kami Tuhan juga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang bawa dan terima berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha Tuhan datang. Jadikan semua kita mempelai. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong kita. Oh iya, doa paginya enggak ada ya, Senin karena masih di tengah lautan ya. Tidak ada. Tidak ada sinyal kita. Tuhan berkati, Tuhan beserta kita. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Puji Tuhan.